Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, di antara mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Peristiwa nyata yang terjadi dan kita wajib mempercayainya, tepatnya tanggal 27 Rajab. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang dengan membawa dengan kendaraan yang disebut dengan Buraq. Binatang tunggangannya mempunyai kecepatan luar biasa sejauh banyak mata memandang. Sejauh itu pula lah Buraq melangkah tanpa menjatuhkan tanah, batu atau apapun. Sang malaikat membuka atap gerbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajaknya keluar untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, baik di bumi maupun di langit. Dari Masjidil Haram, Rasulullah melalui perjalanannya Isra dengan melewati beberapa tempat bersejarah hingga akhirnya beliau sampai di Masjidil Aqsa. Di masjid inilah Rasulullah dipertemukan dengan semua nabi serta melakukan sholat 2 rakaat berjamaah sekaligus menjadi imam mereka. Ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia di antara para nabi. Setelah Isra, Rasulullah yang ditemani malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju Siratul Muntaha. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, perjalanan yang dimulai dari Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha. Bahkan ke atas langit ke-7 hanya dalam waktu sekitar sepertiga malam saja. Rasulullah sudah kembali ke Mekah dari perjalanannya Isra dan Mi'raj. Sungguh menakjubkan, bukan? Namun itulah bukti kekuasaan Allah yang sempurna. Tidak ada bandingannya. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Bukti kebenaran akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kata pengantar yang disampaikan oleh kedua teman saya, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan uraian singkat kami yang berjudul Qudusul Islam Bainal Makkah was Sama. Perbedaan Isra antara Makkah dan langit. Hadirin, mari sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya akan kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia
Dia maha mendengar, maha melihat. Allah tabarakallahu ta'ala mengutuskan para nabi sebagai rahmat bagi hambanya. Karena akal tidak bisa memiliki hal yang membuat para hambanya tidak membutuhkan para nabi. Akal tidak bisa dengan sendirinya mengetahui perkara-perkara yang menyelamatkan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat tersebut yang memberikan anugerah terbesar terhadap hambanya. Allah Ta'ala menciptakan mujizat bagi para nabi sebagai bukti kebenaran terhadap mereka nabi. Mujizat adalah kejadian yang menakjubkan yang mengalami kebiasaan yang muncul dari seseorang nabi dan tidak tertandingi oleh hal yang sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung mujizat-mujizatnya. Kebenaran terjadinya mujizat Al-Isra ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka wajib hukumnya beriman bahwa Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Mekah Al-Mukarram ke Masjidil Aqsa. Para ulama dari generasi salaf dan khalaf, dari kalangan para ahli hadis, ulama kalam, ulama tafsir, ulama fikih telah sepakat bahwa Isra terjadi dengan jasad dan ruh dan bukan hanya sekedar mimpi. Inilah pendapat yang benar, pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Umar, Hudzaifah dan para sahabat lainnya. Ini juga pendapat dari Imam Ahmad dan imam lainnya, juga pendapat dari Al-Tabari dan lainnya. Maka tidak ada perbedaan pendapat tentang Isra karena sudah ditegaskan dalam nas Al-Quran. Oleh karenanya para ulama mengatakan Orang yang mengingkari Isra maka telah mendustakan Al-Quran. Dan orang yang mendustakan Al-Quran maka ia telah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Pada kesempatan ini perlu kita tegaskan bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta 7 langit dan pencipta seluruh tempat. Dan Allah ada sebelum terciptanya tempat dengan tempat-tempat ini semua. Jadi tidak boleh meyakini bahwa Allah ada pada salah satu tempat atau pada semua tempat atau bertempat di langit dengan zatnya atau bertempat di atas arsy atau bertempat di angkasa atau dekat dengan kita atau jauh dengan kita dengan jarak. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Allahu ala makan wa huwa lana ala ma alaihi kan." Allah ada sedangkan tempat belum ada, dan setelah terciptanya tempat Allah tetap seperti ada pada tempat. Juga tidak boleh meyakini bahwa Allah ada pada satu arah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi As-Salafi, semoga Allah meridho, dalam karya akidahnya yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sedangkan keyakinan sebagian orang menyampaikan bahwa Rasulullah telah sampai pada salah satu tempat yang merupakan pusat penetapannya Allah. Tidak perlu dihiraukan bahwa itu telah dibuatkan di sebagian buku yang salah, meskipun populer dan beredar di kalangan sebagian orang awam, padahal di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kesucian Allah. Waspadai dan memperingatkan orang adalah wajib hukumnya. Hadirin, untuk menutupi saran yang kami sampaikan, tujuan Isra adalah memuliakan Rasulullah dengan keajaiban-keajaiban alam atas dan mengagungkan penduduk serta derajat